Kitab Yakobus pasal 4 ayat yang kelima dalam terjemahan versi mudah dibaca mencatat, apakah kamu kira kitab suci tidak ada artinya? Kitab suci mengatakan, roh yang disuruh Allah tinggal di dalam diri kita dengan cemburu menginginkan kita untuk dirinya sendiri. Tujuan Tuhan terus mengkondisikan diri kita selalu alami pekerjaan firman dan roh tidak lain adalah untuk membongkar cetakan dunia di dalam hidup kita dan menggantikannya dengan cetakan firman, sehingga sikap hati, dasar keyakinan dan gaya hidup kita terus mengekspresikan keilahiannya. Sikap hati dapat dijelaskan sebagai berbagai pemikiran, suara, dan perasaan yang muncul dalam batin, sehingga memunculkan respon atau reaksi ketika menghadapi situasi dan keadaan tertentu. Jika sikap hati kita ilahi, maka respon kita pun pasti ilahi. Jika sikap hati kita manusiawi, maka reaksi kita pun akan jadi manusiawi. Saya tiba-tiba jadi paham, ternyata selama ini kita salah ekspektasi dalam menghadapi kondisi serta situasi dan keadaan yang bertolak belakang dengan janji Tuhan. Kita seringkali berdoa serta melakukan deklarasi demi terjadinya perubahan atas hal-hal eksternal. Tapi seringkali alih-alih berubah, malah justru jadi bertambah parah. Akhirnya kita kecewa dan selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu? Sebenarnya yang harusnya berubah bukan faktor eksternal, melainkan internal, yaitu sikap hati kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat kita bisa tinggal dalam dunianya Tuhan, sekalipun ada dalam fakta negatif. Persis sama seperti Sadrah, Mesakh, Abednego. Mereka ada di dapur api, tapi mereka tidak terbakar. Mereka terus bisa bernafas dengan normal dan tetap bisa berjalan-jalan di atas api tanpa terluka sedikit pun. Hal itu bisa terjadi bukan karena Tuhan memadamkan apinya, melainkan karena mereka ada dalam dunianya Tuhan. Jadi mereka tidak terpengaruh sedikit pun dengan faktor eksternal. Sama halnya dengan keberadaan kita. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai fakta negatif, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Fakta negatif tidak akan mempengaruhi keberadaan kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ada 3 sikap hati yang Tuhan inginkan. Yang pertama, percaya. Yang dimaksud percaya di sini bukan percaya bahwa fakta negatif akan berubah, tapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ia tetap Bapa yang setia menjagai, menuntun dan memelihara kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Bahkan di saat kita tidak setia, Dia tetap setia. Apalagi jika kita berjalan dalam kehendak-Nya, maka hidup kita pasti aman dalam tangan-Nya. Jadi tidak perlu takut serta khawatir dalam menghadapi fakta negatif. Tuhan akan sekali lagi menyatakan keajaiban-Nya. Ia sanggup memelihara kita seperti Ia memelihara Elia. Burung gagak bisa diperintahkan Tuhan untuk memberinya makan di tepi sungai Kerit. Ia pun sanggup menjaga kita seperti menjaga Sadrah, Mesakh, Abednego di dalam dapur api. Mereka tidak terbakar sedikit pun. Jadi isu utama saat kita menghadapi fakta negatif bukanlah perubahan dari fakta negatif yang ada, melainkan percayakah kita bahwa Dia tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Ketika kita tetap percaya kepadanya sebagai Bapa yang setia, maka kita akan mengalami pemeliharaan dan penjagaannya yang ajaib. Amin.